Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menjalani kehidupan tiap hari bersama hikmat-Nya sebagai tuntunan hari ini yang diambil dari kitab Amsal pasal 15 ayat 3. Amsal tentang kehadiran Tuhan. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Saudara, kita tidak dapat menghakimi seseorang yang ketika dalam penderitaan dan kepedihan hatinya mengatakan, "Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku." Ayub, seorang yang saleh, jujur, dan takut akan Allah, serta menjauhi kejahatan, pernah mengatakannya. Saat dia merasakan penderitaan karena sakitnya dan tidak tahu apakah akan mengalami kesembuhan, dia kehilangan harta benda, bahkan anak-anaknya. Dia ditinggalkan sahabat, bahkan istrinya tidak berpihak padanya. Harapan satu-satunya hanyalah kepada Allah. Sebagai manusia yang terbatas, Ayub pernah meragukan kehadiran Allah. Allah memang ada, tetapi apakah Allah melihat penderitaan Ayub? Kalau Allah melihat, apakah Allah peduli? Kalau Allah peduli, mengapa seakan-akan Ayub tetap dalam penderitaannya? Karena itulah dia bertanya, "Apakah engkau mempunyai mata badani? Samakah penglihatanmu dengan penglihatan manusia?" Namun, dalam penderitaan seberat itu, dalam pertanyaan, ada pengakuan Ayub yang mengatakan, "Bukankah Allah yang mengamat-amati jalanku dan menghitung segala langkahku?" Ayub 34 ayat 21 mengatakan, "Karena matanya mengawasi jalan manusia, dan ia melihat segala langkahnya. Tidak ada kegelapan ataupun kelam kabut di mana orang-orang yang melakukan kejahatan dapat bersembunyi." Pengakuan seperti itulah yang dipahami penulis Amsal dengan mengatakan, "Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik." Mazmur 139 dalam sebuah lagu berbunyi demikian. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu, Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Saudaraku, Allah kita sudah terbukti adalah Allah yang melihat. Jika kita saat ini sedang melakukan apa yang jahat, mari kita bertobat. Ibrani 4 ayat 13
berbunyi demikian, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Allah bukan hanya melihat dan tahu keberadaan kita, tetapi Ia juga hadir untuk menopang dan memberi kita kesanggupan menjalani hari-hari kehidupan kita, sepahit apapun itu. Jika kita saat ini sedang dalam keadaan terpuruk, percayalah, pada waktunya kita akan mengalami pemulihan seperti yang Ayub alami. Bahkan Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Tetaplah hidup dalam perjuangan iman, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang menciptakan kami, terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan buatan tangan-Mu. Terima kasih kalau Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Ampunilah kami kalau seringkali kami menjalani hidup kami tidak sungguh-sungguh dalam takut akan Tuhan. Dan juga ampuni kami jika kami sering meragukan kehadiran Tuhan. Biarlah pagi ini, dalam hening, kami dapat merasakan kehadiran-Mu. Dan tolonglah kami menyatakan kehadiran-Mu dalam segala pemikiran, tutur kata, dan tindakan kami, supaya lebih banyak lagi orang yang merasakan kehadiran dan kasih Allah bagi mereka. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.